Hey halo Sobat ABS, ini gila sih, bor cordless brushless impact driver dari brand Dongcheng. Tipenya adalah DCPL 208 tipe ADM, harganya cuma Rp795.000 saja. Dan ini tuh sudah mendapatkan satu buah baterai 20 volt 2 ampere hour. Dan mungkin worth it nggak ya jika dibandingkan dengan sebuah impact driver juga yang harganya jauh di atasnya. Sekarang yuk langsung aja kita unboxing. Oke Sobat ABS, ini dia ya cordless brushless impact driver dengan harga yang terjangkau ya, Rp795.000, nggak nyampe Rp800.000, udah mendapatkan dari brand Dongcheng yang dia merupakan versi tertinggi ya, DCPL 208 tipenya tapi tipe ADM. Jadi tipe ADM itu adalah yang menggunakan baterai bukan 4 tapi 2 ampere hour dan bukan 2 tapi 1 biji saja. Makanya harganya bisa sangat ditekan. Nah, satu alat dari Dongcheng itu biasanya mempunyai beberapa opsi pilihan harga. Yang dikurangin adalah si baterainya, tapi tidak mengurangi performa dari mesinnya. Baterai itu hanya opsi saja. Barangkali teman-teman di rumah sudah punya beberapa baterai dari Dongcheng, itu bisa membantu sekali ya. Jadi bisa membeli dengan harga yang lebih murah, baterainya bisa menggunakan baterai-baterai Dongcheng yang lainnya. Dalamnya kita akan mendapatkan seperti biasa manual books dan juga ada belt clip. Lalu ada satu buah mata obeng. Kemudian seperti biasa untuk Dongcheng itu mempunyai garansi 2 tahun teman-teman dan mempunyai 17 lokasi service center di 16 kota yang sudah tersebar di Indonesia. Harganya murah, service centernya banyak. Buat apa bayar lebih mahal ya kan? Jagonya cordless pula ya kan. Kemudian seperti yang saya bilang ya, dia itu mendapatkan satu buah baterai saja. Di sini baterai satunya kosong ya. Jadi memang untuk menekan harga supaya lebih terjangkau, dia menyematkan hanya satu buah baterai saja, satu buah docking charger tipenya FFCL 20-02, kalau baterainya FFBL 2020. Dan ini untuk masing-masing kapasitasnya 2 ampere 36 watt, untuk casnya inputnya di 50 watt. Nah ini kalau dicas sampai penuh mungkin sekitar 1 jam karena baterainya 2 ampere. Kalau 4 ampere mungkin di 2 jam teman-teman ya, baru penuh dari nol. Dan unitnya itu sendiri. Nah kalau kita perhatikan, kalau sudah kita pasang baterai teman-teman, wah pesek banget, kecil. Barang-barang pesek seperti ini untuk sebuah impact driver ya. Dulu itu mungkin harganya 3-4 jutaan. Sekarang dari brand Dongcheng hanya nggak nyampe 800.000 sudah dapat. Dan juga performanya itu nggak kalah loh teman-teman. Kita cek dari build quality dulu. Warna biru ini adalah plastik, sambungannya rapi teman-teman. Dan warna hitam ini adalah bantalan karet-karet yang sudah disematkan muter di tempatnya baterai ini. Digenggam enak. Kemudian bagian satu lagi yang warna silver tua ini adalah metal teman-teman, bagian impactnya. Kemudian di bagian belakang itu tidak ada angin-angin. Jadi kalau saya biasanya neken gitu ya, mau nyekrup, itu nggak ganggu sirkulasi udara karena dia ada di samping untuk sirkulasi udaranya. Dan di bagian depan teman-teman, caknya ini menggunakan hex cak ya, jadi tinggal ditarik atau pada saat memasang mungkin tinggal ditancap. Lalu untuk LED ini gila sih, ada 3 buah LED yang super besar dan terang sekali seperti ini. Ini membantu sekali ya pada saat kita mau menyekrup di area-area yang kurang terang. Lalu ada reverse, forward, tengahnya mengunci, trigger, variable speed tentu saja. Dan di bagian bawah teman-teman kalian bisa melihat di sini ada mode untuk penyekrupan. Yang barusan teman-teman lihat mode otomatis, speednya itu mulai dari yang pelan sampai ke kenceng gitu ya, otomatis gitu. Kemudian ada mode yang low, RPM-nya, terus kemudian impact-nya itu rendah, jadi cocok dipakai untuk nyekrup-nyekrup multiplex. Kemudian yang medium, dia lebih kencang teman-teman, power yang lebih besar daripada yang low, sehingga cocok digunakan untuk merakit kayu-kayu solid yang mungkin masih lunak gitu ya. Kayu-kayu seperti mahoni, meranti yang tidak terlalu keras itu oke. Lalu yang high, kita bisa coba. Wah ini kencang sekali, dan ini paling besar, torsinya yang sampai 208 tadi itu. Dia itu cocok digunakan untuk menyekrup kayu-kayu yang super keras. Atau ini bisa juga dipakai untuk ngebor nanti teman-teman ya. Oke ya, sekarang kita cek RPM dulu teman-teman. Habis itu baru kita cobain di workshop. Disematkannya beberapa mode speed conversion di sebuah mesin impact driver itu penting sekali menurut saya. Karena kita bisa mengatur mau kenceng, mau tidak, atau mau slow sekali. Sehingga papan yang kita sekrup itu tidak dull atau sekrupnya tidak sampai tembus, terutama papan-papan yang tipis. Kita mulai dari low dulu teman-teman ya, dengan pencetan trigger yang paling rendah. Berapa sih RPM-nya yang kita dapatkan?
hanya 31 rpm per menitnya. 900 sampai 1000 sih untuk rpm paling rendahnya. Lalu untuk medium, ini mode paling rendahnya di 31 ya, sama dengan yang tadi. Mode kencengnya di 2500. Dan yang high paling gedenya, paling kencengnya untuk versi paling kencangnya 2900, hampir 3000 rpm. Oke, sekarang yuk langsung aja kita tes ya di workshop untuk nyekrup-nyekrup seperti apa, sebadak apa dia. Langsung aja kita gaskan. Oke Sobat ABS, salah satu fungsi sebuah impact driver itu yang utama adalah karena dia ada mode impactnya, jadi kepala obengnya itu tidak mudah lepas dari kepala sekrup, sehingga tidak mudah bikin sekrupnya itu kepalanya jadi rumpal ataupun mata obengnya jadi cepat kalah gitu. Kedua, dengan adanya mode low, medium, dan high, kita bisa menyesuaikan ya materialnya itu dengan power yang kita butuhkan. Misalkan material tipis PVC board seperti ini, kita butuhnya itu torsinya kecil aja teman-teman. Apalagi kalau menggunakan sekrup-sekrup kecil yang seperti ini. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Kita coba sekrup ke media PVC board dengan mata sekrup yang kecil. Tuh, enak sekali ya. Wow, torsi rendahnya itu cocok digunakan untuk media-media seperti papan PVC board seperti ini. Tuh, enak banget. Nah, nggak bikin kepala sekrupnya itu cepat kalah, mata obengnya cepat kalah, karena pada saat disekrupkan itu bisa pelan-pelan sekali, dan yang pasti papannya ini tidak pecah ataupun tidak overscrew sehingga papan yang tipis ini tembus kena sekrup, mengingat kita bisa setting low mode yang kita gunakan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kemudian buat teman-teman pemain interior yang biasa nyekrup multiplex kayak gitu ya, kita bisa coba kita gunakan sekrup yang 3 cm sampai 5 cm. Ini kita coba mode yang low dulu. Nanti biasanya kalau di medium ya, kayu-kayu solid tapi nggak keras ataupun multiplex, itu bisa di low, bisa di medium nanti. Di mode low ya, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau di mode low dengan mata sekrup 3 cm ya, itu dia mengeluarkan mode impact-nya. Nah, seperti itu. Sehingga pada saat teman-teman dengar bunyi pukulan dak 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 itu, artinya dia itu sedang memukul ke bawah sehingga kepala obengnya dengan kepala sekrupnya itu tidak mudah terlepas, seperti menggunakan bor yang biasa, bukan yang impact. Nah, seperti itu. Oke, mantap ya. Sekarang kita coba mode yang medium ya, karena kita menggunakan sekrup yang panjangnya 5 cm, masih sama medianya multiplex. Nah, itu lebih enak, lebih powerful lagi teman-teman. Tapi tetap perlu hati-hati ya. Nah, seperti itu, bisa diarahkan dengan tangan. Nah, atau buat teman-teman yang pemain kayu solid ya, seperti ini kayu meranti gitu ya, kita pakai skrup 5 cm, sebaiknya kita pakai mode yang medium teman-teman ya. Kita coba ini tanpa di pre-drilling dulu, seperti apa rasanya. Nah, ini menurut saya pas banget kalau di kayu-kayu solid yang mode medium dengan skrup yang masih panjang 5 cm seperti ini. Nah, kalau misalkan butuh sedikit masuk, kita bisa tambahkan untuk triggernya. Ini kan udah berhenti nih. Masukin dikit sampai rata. Nah, impactnya bunyi. Satisfying banget rasanya ya. Nice, seperti itu. Jadi bisa rata dan rapi seperti ini hasilnya. Nah, kita coba juga ya.
skrup yang panjangnya 7 cm. Kita coba tetap pakai medium dulu teman-teman, nanti kita buktikan seperti apa feel-nya. Kalau kurang kita pindah ke yang high. 1, 2, 3. Masih aman di medium. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan skrup yang badannya tebal seperti ini ya, kita coba dulu medium. Kalau kurang nanti kita pindah ke high. Seberapa kuat untuk mode mediumnya. Medium pun masih sanggup teman-teman. Tapi saya penasaran kalau kita pindah ke yang high, seperti apa performanya, bedanya apa. Oke, 1, 2, 3. Iya, tentu saja lebih cepat ya. Kalau ke kayu solid dengan skrup yang besar, saya sarankan pakai mode yang high teman-teman. Wow, satisfying banget ya. Jadi itu dia tadi teman-teman ya, saran saya untuk kayu-kayu tipis kita pakai mode yang low. Untuk kayu-kayu yang menengah, multiplex yang berkualitas yang keras, ataupun nanti menggunakan kayu-kayu solid dengan mata skrup yang lebih gede ya, skrup 5 cm, 7 cm, itu pakai mode yang medium. Sedangkan yang high itu kayu solid yang lebih keras lagi, tapi menggunakan skrup-skrup yang badannya gede-gede gendut seperti ini dan tanpa pre-drilling, tanpa di pilot hole dulu. Itu aman banget pakai yang mode yang high. Enak banget torsinya. Sekarang yuk langsung aja kita coba ke media yang sering juga teman-teman pakai ya, yaitu baja ringan. Nah, untuk baja ringan itu sendiri teman-teman saya coba simulasikan sedang merakit ya 2 buah baja ringan yang digabung jadi satu seperti ini. Di sini menurut saya mentok mainnya di medium aja teman-teman, nggak perlu ke high ya. Kalau di low saya rasa itu dia cocok untuk torsinya, tetapi untuk speed awalnya kita coba aja ya. Speed awalnya kayaknya kurang kenceng kalau dipakai ke baja ringan. Tuh, masih agak lambat ya. Walaupun enak. Walaupun enak dan endingnya itu pas banget, torsinya nggak akan bikin dia dull gitu ya di mode low. Tapi menurut saya speednya kurang kenceng, jadi masih lambat kalau kita coba. Kita mediumin 1, 2, 3. Nah, kalau medium ternyata enak teman-teman ya. Jadi pada saat dia sudah nembus dengan cepat karena kita pakai speed yang lebih tinggi RPM-nya, begitu sudah masuk, kita coba pelankan triggernya. Sehingga torsinya itu tetap tidak bikin dia dull teman-teman. Sedangkan kalau kita coba yang high, apa yang terjadi? Dull ya teman-teman ya. Jadi kurang oke kalau di mode high. Kalau low itu terlalu pelan walaupun torsinya aman, tapi paling pas di medium untuk teman-teman yang nanti bermain di baja ringan. 1, 2, 3. Ini medium ya. Selalu bunyi impact-nya berarti torsinya itu tidak over. Iya, mantap ya. Nice. Sekarang kita lihat untuk hasil pengujian tadi itu suhunya di 41 derajat, teman-teman. 41, 39, 36, 35. Oke, aman banget. Mungkin kalian penasaran untuk pengetesan sekali lagi, bisa nggak dipakai untuk ngebor? Bisa kalau kalian menggunakan mata bor dengan bentuknya itu yang hex seperti ini untuk gagangnya. Nah, kita coba ya. Ini saya nggak main-main. Langsung nomor 40 dan ini menggunakan self drilling. Jadi berat banget pastinya. Tentu saja kita pakai mode paling high. Gas, 1, 2, 3. Ya, tembus ya. Dan itu feel-nya itu masih cukup enak teman-teman, karena self drilling ini ketika kita pakai impact
driver, dia itu muternya itu pelan tapi stabil, dan dengan pukulan-pukulan yang diberikan dia itu bikin mata bornya itu cepat masuk ke dalam. Jadi aman juga kok. Oke Sobat ABS, barusan teman-teman udah lihat ya gimana performa dari sebuah mesin cordless brushless impact driver dari brand Dongcheng dengan tipe DCPL 208 ini. Tentu saja ini dengan beberapa mode level speednya, jadi ada low, medium, high, dan juga yang otomatis torsinya. Sangat berguna sekali buat kegunaan yang lebih luas ya. Dan bedanya dengan menggunakan mesin bor biasa, itu pastinya mode impact driver ini jauh lebih pas kalau digunakan untuk menyekrup. Karena memang fungsinya dan diciptakan oleh engineer itu untuk sekrup menyekrup, bukan untuk bor mengebor. Kalau bor digunakan untuk menyekrup bisa, tetapi pertama posisi obengnya bakalan lebih cepat rusak dan kepala sekrupnya juga bakalan lebih rusak. Dan torsinya nggak akan sebesar yang impact driver khusus. Kemarin kita udah review mesin bor dengan 60 Nm, tapi kalau ini 208 Nm teman-teman. Jadi dari torsi aja udah sangat beda jauh. Dan kalau dipaksakan mesin bor dipakai untuk nyekrup bisa-bisa kebakar. Karena mesinnya itu menahan torsi yang tidak seharusnya. Dan terus-menerus makanya bisa terbakar dan sangat bahaya. Nah, kalau kalian tertarik dengan mesin yang satu ini, Impact Driver 208 DCPL dari brand Dongcheng, langsung aja klik link-link yang ada di deskripsi di bawah video ini ataupun cek di layar kalian. Semoga ada promo dan juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari Impact Driver. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, please bantu share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.